Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmi Alhamdani dengan NPM 24781053. Saya Teguh Saputra dengan NPM 24781059. Saya Faris Alfarezi dengan NPM 24781041. Dan saya Fajar Kurniawan dengan NPM 24781040. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem parkiran Polnila. Saya akan menjelaskan 5 bagian. Yang pertama itu bagian alir dokumen, yang kedua DFD, yang ketiga IRD, yang keempat desain UI, dan yang kelima adalah flowchart-nya. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu bagian alir dokumen, yang dimana nanti setiap mahasiswa ataupun dosen itu memiliki tab kartu, memiliki kartu, yang dimana kartu itu untuk masuk kartu parkiran di setiap gedung. Nanti mahasiswa atau dosen tersebut akan melakukan tab kartu, yang dimana data mahasiswa ataupun dosen tersebut akan masuk ke dalam database. Database tersebut nanti bakal ada yang mengecek seperti satpam ataupun admin. Nah, lalu jika mahasiswa ataupun dosen itu kehilangan kartu parkir ataupun tidak memiliki kartu parkir, petugas admin ataupun satpam itu akan merekap data lah, ataupun memberikan arahan supaya mahasiswa atau dosen tersebut bisa melakukan pembuatan kartu. Mungkin cukup itu saja alurnya. Tanpa berlama-lama, di sini saya sudah membuat IRD-nya dari sistem parkir tersebut. Nah, di sini kami memiliki 8 tabel. Di antaranya yang pertama tabel gedung, yang kedua kartu, lalu kartu lahan, kartu satpam, lahan parkir, mahasiswa, satpam, dan yang terakhir transaksi. Nah, di sini saya sudah membuat atribut-atributnya. Dari gedung itu saya membuat atribut ID gedung dan nama gedung, yang dimana ID gedung ini menjadi PK ataupun primarki. Di sini saya juga sudah memasukkan data-datanya, data-data gedungnya seperti gedung A, B, C, dan D. Lalu saya sudah memberikan struktur buat kartunya, yang dimana ID kartu, NIM, jenis kartu, tanggal penerbitan, dimana ID kartu menjadi primer key dan NIM nanti menjadi foreign key. Di sini kartu lahan sama seperti yang lain. Di sini saya memberikan atribut kepada entitas kartu lahan. Itu adalah ID kartu lahan, ID kartu, ID lahan, nomor polisi, yang dimana ID kartu lahan ini menjadi PK, lalu ID kartu dan ID lahan itu menjadi FK, yang dimana FK nanti akan berelasi kepada entitas-entitas yang lain. Lanjut, kita ke kartu satpam. Nah, kartu satpam ini memiliki ID kartu satpam, ID satpam, ID kartu, dan tanggal aktif di sini. Dimana ID kartu satpam ini menjadi primer key ataupun kunci inti dari entitas tersebut, ID satpam, dan ID kartu ini menjadi primer key-nya. Foreign key, maaf. Lalu saya memiliki entitas lahan parkir, strukturnya ID lahan, kode lahan, kapasitas, dan yang terakhir ID gedung. Yang dimana ID lahan itu sama menjadi PK, kode lahan dan ID gedung ini menjadi FK, yang akan berelasi nantinya. Lalu di sini memiliki entitas mahasiswa. Mahasiswa ini sebagai pengguna ataupun pemilik kartu tab tersebut. Di sini ada NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan tahun masuk, yang dimana NIM nanti akan menjadi PK-nya. Lalu di sini ada satpam. Satpam ini memiliki 2 atribut, yaitu ID satpam dan nama satpam, yang dimana ID satpam itu menjadi PK-nya. Di sini
Saya sudah menambahkan data-data ya dari setiap entitas tersebut. Lalu transaksi parkir ya, yang dimana transaksi parkir ini tujuannya eh, menargetkan untuk mahasiswa dan dosen yang masuk dan keluar itu datanya tercatat. Nah, data yang sudah masuk atau keluar itu akan masuk ke dalam transaksi parkir ataupun dia masuk ke dalam database kalau di flowchartnya. Di sini ada beberapa atribut seperti ID transaksi, ID kartu lahan, ID satpam, waktu masuk, waktu keluar, status parkir, durasi parkir, dan yang terakhir adalah keterangan. Yang dimana ID transaksi nanti menjadi PK dan ID kartu lahan serta ID satpam itu menjadi PK. Nah, di sini saya sudah membuat desainnya. Lanjut, di sini saya sudah membuat desain dari entitas-entitas tersebut. Ya, ini sudah kelihatan relasinya ya, yang dimana mahasiswa di sini dia memiliki kartu. Kartu ini nantinya akan berelasi menyabang ke kartu lahan dan kartu satpam. Lalu satpam ini juga memiliki relasi ke kartu satpam dan satpam ini juga berrelasi ke transaksi parkir, yang dimana satpam ini nanti tugasnya mengecek data masuk dan keluarnya mahasiswa yang sudah mengetap ke dalam gedung untuk melakukan parkir. Nanti datanya masuk ataupun keluar itu yang mengurusi adalah satpam. Nah, satpam ini juga memiliki kartu satpam seperti itu. Lalu kartu mahasiswa ini nantinya akan berrelasi ke kartu lahan, yang dimana kartu lahan ini berrelasi ke lahan parkir. Lalu lahan parkir ini berrelasi ke gedung, karena di setiap gedung itu memiliki lahan dan di setiap lahan itu memiliki kartu lahan. Dan semua ini akan berrelasi ke transaksi parkir, yang dimana data masuk keluarnya mahasiswa ke dalam parkiran gedung tersebut akan dicatat, dan yang akan mengeceknya adalah satpam. Maka dari itu kartu lahan dan satpam ini berrelasi ke transaksi parkir ataupun yang mengurusi data-data transaksi parkir. Seperti itu hubungan relasi antara mahasiswa, kartu satpam, transaksi, kartu lahan, lahan parkir, dan gedung. Ke-8 entitas ini. Lalu selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan UI dari sistem parkiran Polinela, yang dimana aplikasi ini nantinya hanya bisa diakses oleh satpam ataupun admin yang memegang sebuah database dari parkiran Polinela. Ini kita coba login aja. Kita login. Di sini sebuah tampilan dashboard dari parkiran Polinela. Di sini ada halaman kendaraan aktif, ini ada halaman mobil, ini ada motor, dan ini ada halaman total parkiran yang masuk hari ini. Kemudian di sini ada daftar kendaraan. Ini contohnya kita ambil satu. Ini ada nomor polisinya, ini ada jenis kendaraannya, ada nama pemilik, ada program studinya, dan ini ada jam masuk dia parkir jam berapa, statusnya ini aktif. Dimana kalau status aktif itu berarti dia masih atau dia sedang berada di dalam parkiran. Kalau kita check out, artinya dia sudah keluar dari parkiran tersebut. Di sini kita juga dapat menambahkan input data kendaraan baru. Contohnya buat Saputra. Jenis kendaraan mobil. Di sini bisa kita ganti motor juga. Kita buat platnya. Kita pilih program studinya. Ini kita simpan.
Nah, data yang saya input barusan tadi muncul di daftar kendaraan. Statusnya aktif yang artinya dia berada di dalam sebuah parkiran. Itu saja UI dari sistem parkiran Polinela, yang dimana UI ini nantinya hanya dapat diakses oleh satpam ataupun admin yang memegang database dari parkiran Polinela. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan DFD. Langsung saja, tidak usah berbelit-belit. Di sini ada mahasiswa. Mahasiswa meminta akses atau input kartu masuk atau keluar ke sistem parkir kampus. Nah, sistem parkir kampus mengembalikan konfirmasi akses atau struk ke mahasiswa. Lalu satpam verifikasi kartu atau bantuan ke sistem parkir kampus, dan sistem parkir kampus mengembalikan status lahan laporan ke satpam, dan admin manajemen data atau konfirmasi ke sistem parkiran kampus. Sistem parkir kampus mengembalikan ke admin laporan atau data ini. Lalu database atau kartu lahan transaksi mahasiswa, satpam, dan gedung ini mendata master dan transaksi ke sistem parkir kampus. Sistem parkir kampus mengembalikan read atau read transaksi dan master data ke database. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari saya. Lanjut ke DFD level 1. Nah, mahasiswa ini menginput kartu atau request masuk ke proses transaksi atau masuk keluar parkir. Dan proses transaksi mengembalikan tiket atau konfirmasi keluar. Lalu proses transaksi atau masuk keluar parkir mengecek status kartu ke D1 kartu atau kartu lahan, kartu satpam ini. Lanjut. Salah. Kita ulangi. Mahasiswa, di sini ada mahasiswa input kartu atau request masuk ke proses transaksi atau keluar masuk parkir, dan proses transaksi mengembalikan tiket atau konfirmasi keluar ke mahasiswa. Lalu satpam mengonfirmasi manual atau override. Lanjut, proses transaksi mengecek status kartu di D1 kartu. Nah, di sini ada kartu lahan, kartu satpam. Lalu kelola kartu registrasi atau validasi buat
update kartu di D1 kartu. Lalu proses transaksi atau masuk atau keluar parkir ini, alokasi lahan ke D2 lahan parkir, dan proses transaksi ini simpan transaksi masuk keluar D3 transaksi. Lanjut ke manajemen lahan. Manajemen lahan ini update status lahan ke D2 lahan parkir, dan manajemen lahan ini menyinkron status atau reservasi ke D3 transaksi. Dan yang keempat ini laporan dan admin atau manajemen data laporan. Ini membaca transaksi untuk laporan ke D3 transaksi dan juga mengelola data mahasiswa dan satpam ke D4 pengguna. Dan laporan dan admin ini memberi laporan ke admin. Admin mengembalikan meminta laporan atau backup, dan admin meregistrasi kartu atau konfigurasi ke dua kelola kartu. Nah, segitu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke kawan saya ini, si Fajri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, di mana saya akan menjelaskan alur sistem parkiran yang digunakan oleh mahasiswa atau dosen dan sapam. Nah, sistem ini bertujuan untuk mengatur prosesnya masuk dan keluarnya kendaraan secara tertib dan aman dengan menggunakan kartu tap. Nah, langsung saja. Pertama, di sini ada sistem parkiran ini melibatkan dua pihak utama, yaitu mahasiswa dan dosen sebagai pengguna parkir, dan sapam itu sebagai petugas atau admin yang melakukan pengecekan dan validasi kendaraan tersebut. Nah, di awal-awal proses masuknya area parkir, prosesnya ini dimulai dengan start. Nah, saat mahasiswa atau dosen masuk area parkir, pengguna melakukan tap kartu, dan data hasil tap kartu tersebut akan tersimpan ke dalam sistem sebagai data masuk atau keluarnya kendaraan. Nah, data tersebut masuk ke database data masuk atau keluarnya sebagai bukti kendaraan masuk. Nah, proses keluarnya area parkir, ketika pengguna ingin keluar area parkir, pengguna kembali melakukan tap kartu. Nah, data tap kartu ini juga akan dikirim ke data masuk atau keluarnya atau keluar untuk dicocokkan. Nah, sapam akan melakukan cek kartu tap dan berdasarkan data di sistem. Nah, sistem melakukan pengecekan. Jika data valid, maka palang otomatis terbuka dan kendaraan boleh keluar. Nah, jika tidak valid, sapam akan melakukan pengecekan KTM ataupun STNK. Nah, seperti itu. Jika hasil pengecekan KTM dan STNK sesuai, maka palang tap tetap dibuka dan kendaraan diizinkan keluar. Nah, jika tidak sesuai, maka data akan dicatat atau direkap oleh sapam yang untuk keperluan laporan atau tidak lanjut. Nah, setelah palang terbuka dan
kendaraan keluar, proses dinyatakan end atau selesai. Nah, semua aktivitas akan tercatat dalam sistem sehingga data parkir tersebut dapat dipantau dengan baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang voucher tersebut. Nah, dengan adanya sistem ini, proses parkir akan menjadi lebih aman. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang bagan alir dokumen, IRD, DFD, UI, dan yang terakhir adalah flowchart. Semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Mungkin cukup itu saja dari saya dan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.